Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Selamat siang, selamat sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang mampu berhadir di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulun Banjarmasin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rezeki, banyak manfaat buat kita, seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman surah Al-Rahman di ayat ke-16, 18, bahkan diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan gitu. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dikasih udara, dikasih oksigen, dikasih semuanya. Sedangkan gunung atau hewan-hewan, bahkan sejenis benda-benda aja masih tidak sebanyak kita dikasihnya. Sebenarnya semalam kemarin saya dikasih informasi bisa lah ngisi di sini. Dulu bisa aja selama masih yang lain ada kesibukan. Nah, hari ini ulun tuh bukan mengajarkan atau menyampaikan. Kalau dalam ilmu keilmuan itu Pak, bahasa Arab itu kan ada ilmu yang berdasarkan sistematika, ada yang ilmu berdasarkan pelajaran tanpa disadari. Nah, dalam bahasa Arab itu ilmu dalam sistematika itu namanya tarbiyah. Makanya di kampus kami itu ada namanya tarbiyah, fakultas tarbiyah dan keguruan. Nah, sedangkan yang anak ulun sampaikan ini namanya kalau dalam bahasa Arab tuh ibroh. Nah, ibroh ini artinya pelajaran yang tanpa sadari sistematikanya. Karena puasa ini adalah sudah banyak yang mengkaji, baik berdasarkan kajian ilmiah, baik berdasarkan kedokteran, bahkan kajian yang berdasarkan sosial. Nah, ulun ini hendak memberikan satu manfaat bahwa puasa ini banyak memberikan persatuan ke kita. Salah satunya di masjid kita ini Pak, kegiatan-kegiatan yang berdasarkan puasa itu yang membangun kesosialan. Pertama, buka puasa bersama, itu sudah. Lalu sholat tarawih, sholat berjamaah, itu kan hasil dari puasa yang kita jalani, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaitannya nanti dengan surah Ali Imran 103. Allah itu berfirman, wa'samu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Dan janganlah kalian terpecah belah dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nah, apa itu tali Allah? Tali Allah itu baik Quran, hadis, dan ijma'nya ulama. Nah, mudah-mudahan nih dengan kita melaksanakan tarbiyah dari Allah, yaitu puasa, tarbiyah dari Allah yaitu salat berjamaah, menumbuhkan sifat-sifat sosial kita, sifat-sifat persatuan kita. Jangan ada lagi gitu perselisihan
pertengkaran antar kita. Sudah banyak Pak contohnya di dalam sejarah Islam ini, gara-gara konflik, gara-gara perselisihan kita nih menumpahkan darah. Salah satu contohnya apa? Khalifah Ali bin Abi Thalib itu Pak dibunuh waktu sholat. Gara-garanya apa Pak? Gara-garanya memaafkan Muawiyah ketika perang Jamal. Muawiyah ini mengangkat Al-Quran, kita bertahkim aja. Itu Muawiyah. Itu dari situ aja Pak. Belum lagi yang khalifah lainnya. Jadi puasa ini sangat banyak memberikan ibrah buat kita. Salah satunya berdampak ke masjid kita Pak. Dampaknya apa? Yang jelas buka puasa bersama itu bukan hanya jadi trendsetter dakwah yang berpusatkan ibadah, tapi juga berpusatkan pada sosial. Nah, mudah-mudahan pengurus kita, pengurus masjid kita nih kawal mengembalikan fungsi masjid itu bukan hanya sebagai pusat-pusat ibadah, tapi pusat-pusat dakwah yang berlandaskan sosial. Dan ada beberapa bulan yang lalu itu pengurus masjid ini ada juga bagus Pak idenya sebenarnya, cuma belum bisa dijalankan. Bagaimana kalau masjid ini kita berikan kredit ketika dia kadang mampu bayar berobat. Wajulan pengurus masjid ini mampu menanamkan nilai-nilai sosial gitu di masjid kita. Dan juga ulun harapkan bagi jamaah yang ingin mensejahterakan masjid, kalau bisa yuk kita sama-sama nih salat jamaahnya ditingkatkan, buka puasanya atau salat tarawihnya itu sangat menumbuhkan sifat-sifat kepekaan sosial kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan puasa itu bukan hanya berdasarkan ketakwaan, tapi caranya mengurangi nafsu amarah itu dengan lapar, menahan nafsu itu supaya menekan ini Pak, mengendalikan bahwa kehidupan sosial kita itu kada seindah yang dalam mimpi gitu. Nah itu Pak yang paling penting dari puasa ini, ibrah yang bisa kita ambil dan juga jangan dipermasalahkan ulun NU, ulun Muhammadiyah itu hanya sebuah cara baik untuk mencari ibadah, atau fikihnya umat mazhab Syafi'i, fikihnya umat mazhab Hambali itu sebagai suatu metode cara kita beribadah. Poin kuncinya ialah kita ukhuwah Islamiyah. Bukankah di dalam hadis Nabi disebutkan tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu jika manusia itu tidak mencintai sesama mukmin. Nah itu hadis Nabi Pak. Dan juga puasa bagian dari cara Allah mengingatkan kita bahwa banyak saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip makan itu sehari sekali. Mudah-mudahan gitu puasa kita tuh, kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali
Jangan lagi puasa kita tuh jadi puasa awam. Puasa kita tuh harus jadi puasa Khawas bin Khawas. Apa itu Pak? Puasa Khawas bin Khawas itu bukan hanya sekadar merasakan lapar dan haus, tapi bagaimana puasa itu mendekatkan diri pada Allah, bertakarub, bermuamalah dengan orang dengan ihsan, sama seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ulun bisa ambil pelajaran ke sini. Pertama, puasa bukan hanya sekedar ibadah amaliyah individual, tapi juga bagian dari kehidupan sosial kita. Kedua, puasa sangat berdampak terhadap masjid-masjid yang ada di kita. Yang pertama, sholat berjamaah, buka puasa bersama, kajian-kajian ilmiah kajian-kajian keagamaan makin banyak. Dan mudah-mudahan pengurus masjid kau meningkatkan lagi kegiatan sosial, baik itu translator apa gitu. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, ulun mohon ampun banyak kalau ada kata-kata yang menggurui buan pean atau tersinggung buan pean. Sebelum kita tutup, kita berdoa nutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.